Tim SAR Ditpolairut Polda DIY dan Satlimas Rescue 3 selamatkan korban yang terseret arus di pantai Parangtritis. Irwasu Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo mengukuhkan dan melantik pengurus besar Taekwondo Indonesia Garba Prestisi. Polres Morowali menggelar upacara pemberhentian tindak dengan hormat terhadap salah satu personelnya di Mapolres Morowali. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 4 Desember 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polda Jambi berhasil menangkap 5 dari 9 pembakar kotak suara di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi pada Rabu 27 November lalu. Di Treskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta mengungkapkan para pelaku membakar kotak suara agar dilakukan pemungutan suara ulang. Hingga saat ini petugas masih mengejar 4 pelaku lainnya. Atas izin Bapak Kapolda, kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang terjadi di Kota Sungai Penuh pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Sungai Penuh. Untuk perkara LP 130 dengan tersangka yang sudah dilakukan penahanan atas nama Saudara HH yang bersangkutan menyerahkan diri di tanggal 28 November 2024 dengan pasal persangkaan adalah pembakaran untuk primernya dan subsidiar 406. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara dan 2 tahun 8 bulan penjara. Adapun barang bukti yang kami sita adalah 1 buah korek, kemudian 1 kursi yang terbakar, kantong plastik, surat suara, kotak suara, dan barang bukti yang lainnya yang baru kita lakukan penyitaan. Yang pertama adalah 319 lembar surat suara, 1 helai baju kaos yang digunakan oleh tersangka. Yang kedua, perkara 131. LP 131 yang kemarin kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, prosesnya sudah kita tingkatkan dari penambahan jumlah saksi dari awalnya 10 menjadi 13. Tersangkanya adalah Saudara DK, Saudara JH, dan Saudara EG. Saat ini masih dalam proses pengejaran. Kami mohon doanya dan kami mohon informasinya, dimanapun mereka berada akan kita lakukan upaya pasal untuk kita tangkap dan proses hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Barang bukti dan saksi bertambah dari hasil pemeriksaan kami secara maraton. Tambahan barang bukti adalah 396 surat suara dalam keadaan rusak, 37 lembar kertas DPT dalam keadaan rusak, serta 1 kotak suara dalam keadaan rusak. Itu di LP 131 yang tersangkanya hingga saat ini masih dalam proses pengejaran. Untuk 132, LP 132,
kejadian juga pengerusakan. Ini tersangkanya saudara JH yang masih berkaitan dengan perkara 131. Posisi dari tersangka masih dalam pengejaran. Adapun barang bukti ada penambahan yang sudah kita lakukan penyitaan. Yang pertama adalah kotak suara dan yang kedua 300 surat suara dalam keadaan rusak. Satu orang berinisial EK. Sekali lagi, satu orang berinisial EK yang melakukan pengerusakan telah diamankan di daerah Polres Solo Selatan, wilayah Polda Sumbar. Pemirsa, sebanyak 30 kepala desa dan 13 anggota keluarganya menjadi korban penipuan travel umroh di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Uang senilai 1,3 miliar rupiah raib digunakan pelaku berinisial DK untuk trending investasi mata uang dan emas, serta untuk kebutuhan pribadi. Kasus ini terungkap dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni pada Jumat lalu. Dalam kesempatan ini, Polresta Cirebon juga mengungkap kasus penggelapan dengan modus laporan palsu. Hari ini kami dari Polresta Cirebon akan merilis pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon. Ada dua kasus, yang pertama kasus penipuan dan atau penggelapan, kemudian kasus yang kedua yaitu kasus laporan palsu dan atau penggelapan. Yang pertama dulu ya, kasus penipuan dan atau penggelapan. TKP-nya di Jalan Sultan Agung nomor 3, Kecamatan Sumber. Kejadiannya sekira tanggal 4 Januari 2021. Pasal yang dikenakan terhadap pelaku yaitu pasal 378 dan atau pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau pasal 378 dan atau 372 KUHP. Ancamannya maksimal penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian kasus yang kedua, pengungkapan kasus terkait dengan adanya laporan palsu dan atau penggelapan ya. TKP-nya di Jalan Pantura, Jalan Cirebon Losari KM 17, Desa Pangenan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Kejadiannya tanggal 23 November sekira jam 00. Barang buktinya voucher berbagai provider ya. Kemudian uang tunai sebesar 19 juta, tas lempang, 1 bendel berkas laporan polisi yang dia laporkan tadinya ke Polsek Pangenan. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 374 dan atau 372 dan atau 220 KUHP. Ancaman pidananya yaitu pasal 374 KUHP 5 tahun penjara, kemudian pasal 372 4 tahun penjara, pasal 220 KUHP 1 tahun 4 bulan penjara. Pemirsa, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Tipiter di Barreskrim Polri bersama kantor wilayah khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 151.000 benih lobster di perairan Pulau Numbing, Bintan. Rencananya benih-benih lobster akan diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut. Inilah detik-detik tim gabungan patroli laut dari perairan Karimun hingga Bintan saat hendak menghentikan kapal cepat berisi benih-benih lobster. Saat hendak dihentikan, awak kapal mencoba melarikan diri hingga terjadi tabrakan dengan kapal patroli. 4 awak kapal berhasil diamankan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pinang untuk perawatan medis. Dalam operasi ini, tim mengamankan barang bukti berupa 151.000 ekor benih lobster dengan nilai estimasi kerugian negara mencapai 15,1 miliar. Selain itu diamankan 1 unit kapal cepat dan 1 unit telepon genggam. Benih lobster yang disita telah dilepaskan kembali ke habitat aslinya di perairan Pulau Kambing, Karimun.
Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan ini mengumpulkan benih lobster dari berbagai daerah. Untuk pengiriman ke luar negeri, pelaku menggunakan metode ship-to-ship, transfer dari kapal nelayan ke kapal cepat berkecepatan tinggi. Dirti Peter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Saifuddin menegaskan akan menindak tegas para pelaku penyelundupan yang merugikan negara. Operasi ini adalah wujud komitmen dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia sesuai arahan Presiden dan Kapolri. Para tersangka terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Dalam sebulan terakhir, Satgas Illegal Fishing, Bareskrim Polri, dan DJBC berhasil menggagalkan 6 upaya penyelundupan BBL di Kepulauan Riau, Lampung, dan Jambi. Total barang bukti mencapai 715.000 ekor benih lobster dengan potensi kerugian negara lebih dari 72 miliar. Pemirsa, tim SAR Ditpolairut Polda DIY dan Satlinmas Rescue 3 selamatkan korban yang terseret arus di pantai Parangtritis. Berikut laporan Brigadir Vilania dari Polda DIY. 2 wisatawan asal Sragen, Jawa Tengah terseret arus di pantai Parangtritis pada Minggu 1 Desember 2024 siang. Berkat respon cepat petugas SAR dan Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 3, keduanya berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat. Insiden terjadi sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia bagian Barat. Jalaluddin Abdul Ahmad, 10 tahun, sedang bermain air di pantai bersama rombongannya. Tanpa sadar, ia memasuki area palung dan terseret arus. Melihat kondisi itu, Jati Laksono, 42 tahun, salah satu anggota rombongan mencoba menolong namun ikut terseret arus. Melihat kejadian tersebut, petugas SAR Ditpolairut Polda DIY dan Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 3 yang sedang berjaga segera bertindak. Mereka berhasil mengevakuasi kedua korban menggunakan pelampung dan membawa mereka ke pos terpadu Satlinmas Wilayah 3 untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Setelah kondisinya membaik, korban diserahkan kepada keluarga. Melalui kejadian tersebut, kami mengimbau kepada pengunjung untuk selalu waspada serta mematuhi arahan dari tim penjaga pantai, terutama di area rawan seperti palung. Tanda peringatan dan bendera penanda telah dipasang di berbagai titik untuk memastikan keselamatan wisatawan. Pemirsa, Polres Lok Sumbawa menerjunkan ratusan personel untuk pengamanan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi surat suara pilkada. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.